Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini saya mempresentasikan resep kentang Mustafa yang rasanya renyah, gurih, dan tahan lama. Teman-teman, kentang Mustafa ini bisa dijadikan untuk kamu berhajatan atau bisa untuk dikirim untuk anak kita yang kos. Ya teman-teman, jangan lupa subscribe di channel Riza Karni dan like, share videonya. Baiklah teman-teman, kita tidak usah memperpanjang waktu. Kita lihat apa bahannya dan proses membuatnya. Berikut bahan kentang Mustafa. Inilah teman-teman bahan kentang Mustafa yang sudah saya siapkan. Nah, tentunya di sini ada bahan kentang ya teman-teman dan bahan bumbu lainnya. Dan saya memberikan 1 kg kentang bahan utamanya teman-teman, kemudian 100 gram kacang tanah, kemudian 100 gram teri, selanjutnya 100 gram cabai keriting, 30 gram bawang merah, dan 75 gram bawang putih, 10 gram lengkuas, 3 lembar daun salam, 1 sendok makan air jeruk nipis dan cuka, 1 sendok makan garam, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh bubuk kaldu, 25 gram gula jawa, dan minyak untuk menggorengnya. Teman-teman, itulah bahan yang kita butuhkan untuk membuat kentang Mustafa dengan kacang dan teri. Dan itulah semua bumbunya teman-teman. Nah, ini sudah saya perlihatkan semuanya. Kita masuk ke proses, yaitu langkah pertama kita potong kentangnya teman-teman seperti ini. Kita potong tipis-tipis dulu, kemudian kita iris seperti korek api teman-teman ya. Nah, apabila teman-teman memotong pakai pisau, boleh mengikuti cara saya seperti ini. Dan begitu setelah kita potong teman-teman, langsung kita rendam dengan air. Dan tadi kentangnya dikupas juga direndam pakai air supaya tidak berwarna kuning teman-teman ya. Itulah tujuan kita untuk merendam kentangnya. Langkah kedua, kita mencuci dan merendam kentang. Kita mencucinya sebanyak 5 kali teman-teman, sampai dia semua getah dari kentang habis. Dan air cuciannya jernih teman-teman, seperti saya ini. Udah jernih airnya kan teman-teman. Ini saya udah mencucinya 5 kali teman-teman. Kemudian kita tiriskan. Selanjutnya kita ambil 2 liter air, kemudian kita tambahkan 1 sendok makan garam. Setelah itu kita tambahkan 1 sendok makan jeruk nipis ke air itu teman-teman, kita masukkan. Tujuannya kita akan merendam kentang dalam air yang diberi garam dan jeruk nipis teman-teman selama 30 menit. Jadi kita aduk-aduk dulu supaya merata teman-teman asam dan garamnya. Tujuannya yaitu supaya kentangnya nanti itu renyah ya teman-teman. Tidak lembek waktu setelah kita digoreng. Setelah kita goreng nanti. Itulah tujuan merendam kentang ini di dalam air yang sudah diberi garam dan jeruk nipis. Kita rendam 30 menit ya teman-teman. Setelah 30 menit kita tiriskan kentangnya teman-teman ya.
supaya tidak ada lagi kandungan air di dalamnya. Kemudian teman-teman kita taruh di atas kertas supaya airnya meresap ke kertas, teman-teman. Kita ambil satu kertas lagi, kita taruh separuh lagi kentangnya di situ, teman-teman. Selanjutnya kita simpan di freezer selama 30 menit ya, teman-teman. Sementara itu teman-teman, kita langsung masuk ke langkah ketiga, yaitu menghaluskan bumbu. Kita masukkan cabai merah, bawang putih, kemudian bawang merah. Ini bawang merah dan bawang putihnya saya iris, teman-teman, supaya mudah aja ya teman-teman memblendernya. Kemudian saya tambahkan dengan minyak goreng, teman-teman. Kemudian kita blender. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita salin ke mangkok. Sekarang lengkuasnya kita geprek ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke langkah keempat, yaitu kita menggoreng kentang. Dari freezer tadi kita ambil tisu dan kita usap-usap seperti ini teman-teman, untuk mengurangi air yang terdapat pada kentangnya teman-teman, supaya kentangnya benar-benar kering teman-teman, supaya hasil setelah digorengnya nanti renyah ya teman-teman. Sekarang kita hidupkan kompornya dan kita masukkan 400 gram minyak goreng. Setelah panas, kita masukkan separuh dari kentang yang sudah kita iris tadi. Dibiarkan saja dulu teman-teman, tidak usah diaduk-aduk dulu teman-teman. Kalau sudah mulai agak mengering seperti ini, barulah kita aduk ya teman-teman, supaya matangnya merata. Oke teman-teman, ini sudah tidak ada lagi gelembung-gelembung dari minyaknya, berarti dia kentangnya sudah kering dan sudah matang. Sekarang kita angkat teman-teman ya. Sekarang kita menggoreng yang kedua. Pertama, tidak usah dulu diaduk teman-teman. Kalau kentangnya sudah mulai agak mengering, barulah kita ambil sendok dan kemudian kita aduk teman-teman ya. Nah ini kentang sudah mulai mengering, barulah kita ambil sendok dan kita aduk-aduk teman-teman, supaya matang kentangnya merata. Nah ini ada sisa kentang yang penggoreng pertama yang kurang matang, saya ambil teman-teman dan saya goreng kembali. Oke teman-teman, ini kelihatannya sudah matang kentangnya. Sekarang kita tiriskan. Matangnya cantik ya teman-teman. Wow, cantik sekali kentang gorengnya. Nah, ini kita gabungkan teman-teman. Supaya cepat dingin ini teman-teman.
Selanjutnya teman-teman, kita goreng terinya teman-teman dengan minyak sedikit aja teman-teman ya. Teman-teman yakinlah terinya akan matang. Asal sabar saja mengaduknya teman-teman, dan apinya kecil saja teman-teman. Supaya tidak banyak minyak goreng yang kita buang teman-teman, karena setelah kita menggoreng teri ini, minyak gorengnya tidak jernih lagi teman-teman. Nah, ini terinya sudah matang. Sekarang kita angkat dan kita tiriskan. Inilah terinya teman-teman. Selanjutnya kita masuk langkah ke-6, kita menggoreng kacang teman-teman dengan sedikit minyak ya teman-teman. Karena setelah goreng kacang teman-teman itu minyaknya sering tidak jernih lagi teman-teman, akhirnya kita buang, kan sayang ya teman-teman. Dan yakinlah teman-teman, walaupun sedikit minyaknya dia akan matang juga teman-teman dengan api kecil ya teman-teman. Dan ini kacangnya sudah matang. Kita angkat dan kita sisihkan ya teman-teman. Nah, inilah kentang, teri dan kacangnya. Sekarang kita masuk langkah ke-7, yaitu kita memasak bumbu kentang Mustafa. Nah, ini minyaknya saya kasih sedikit teman-teman, karena waktu blendernya tadi sudah kasih minyak. Sekarang kita masukkan daun salamnya teman-teman. Dan ini lengkuas yang sudah dikeprek teman-teman. Kemudian ini gula pasir. Ini gula jawanya teman-teman yang sudah saya sisir teman-teman. Dan ini adalah jeruk nipisnya teman-teman. Bisa juga dikasih dengan cuka teman-teman. Kalau saya tadi memakai cuka. Dan ini garam dan bubuk kaldunya. Dan kemudian kita aduk-aduk supaya semua bumbu tercampur secara merata. Setelah beraroma wangi teman-teman, tidak beraroma langu lagi, berarti sudah matang teman-teman, dan kandungan airnya sudah tidak ada lagi di bumbu teman-teman. Barulah kita masukkan kacangnya teman-teman, kemudian terinya. Setelah itu kita masukkan yaitu kentangnya teman-teman yang sudah kita goreng tadi. Selanjutnya kita aduk-aduk teman-teman supaya bumbunya tercampur merata ke semua bahan teman-teman. Ini kentang Mustafa dengan campuran teri dan kacang teman-teman. Jadi ini sangat gurih sekali teman-teman, dan ini juga tahan lama teman-teman. Kalau teman-teman punya hajatan, bisa buat seperti ini teman-teman ya. Dan setelah tercampur merata, kita angkat yaitu kentang Mustafanya teman-teman. Goreng kentang Mustafa. Rasanya lezat dan enak banget teman-teman ya. Dan cara membuatnya juga sangat mudah. Bahan-bahannya mudah didapatkan teman-teman. Inilah teman-teman goreng kentang Mustafanya yang saya masak. Selanjutnya langkah 8, kita sajikan kentang Mustafanya teman-teman. Inilah kentang Mustafa yang saya masak dengan teri dan kacang teman-teman. Rasanya gurih dan enak. Oke, silakan mencoba resep ini. Dan teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi yang baru menonton video saya ini, silakan subscribe, like, beri komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.